Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur bagi Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda mulia Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum ila yaumiddin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Kemarin kita sudah sempat membahas tentang bab taharah. Kita sudah membahas ma huwa taharah, taharah mahiyat taharah. Apa itu taharah? Taharah adalah raf'ul hadas wa izalatun najas. Jadi taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Nah, kemudian kita kemarin juga sudah membahas tentang wudu. Bagaimana tata cara kita berwudu sesuai dengan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Dan perlu kita ketahui bahwasanya wudu adalah suatu hal yang sangat penting dalam ibadah kita, karena sholat adalah ibadah afdhalul ibadah ba'da syahadatain. Sholat adalah ibadah yang paling utama setelah kita bersyahadat. Maka sholat ini tidak sempurna kecuali didahului sebelumnya dengan taharah, dengan bersuci. Nah, salah satu bersuci ketika kita hendak melakukan sholat adalah dengan cara berwudu. Maka kalau wudunya tidak benar, wudunya tidak sempurna, maka bisa jadi sholatnya juga tidak sempurna. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah marah kepada salah seorang sahabat yang tidak menyempurnakan wudunya. Karena kalau wudunya tidak sempurna, dia tidak suci, kemudian dia melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya sholat adalah bersuci. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang wudu. Maka selanjutnya kita di sini melanjutkan tentang mashul khuffain. Ya, mashul khuffain yaitu mengusap khuf. Khuf itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah sepatu. Tapi di situ para ulama mensyaratkan, ya, mashul khuffain itu adalah khufnya ataupun sepatunya itu harus yang berasal dari kulit. Kemudian sepatunya ini menutup ataupun berada di atas mata kaki. Jadi harus menutupi mata kaki. Jadi kalau di bawah mata kaki itu tidak masuk dalam kategori khuf. Di situ para ulama mengatakan itu tidak bisa diusap, tidak boleh. Mashul khuffain tidak boleh dengan tadi. Nah, di sini mashul khuffain itu syaratnya adalah ketika kita mau melakukan ataupun menggunakan keringanan ini, karena mashul khuffain ini adalah rukhsah. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengetahui bahwasanya terkadang kalau lagi musim dingin, lagi musim panas, itu kita susah kalau untuk melepas khuffain au jawrabain, sepatu, ya. Tadi tentunya dengan yang syarat yang tadi. Itu maka diperbolehkan untuk mengusapnya, tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Akan tapi kalau di Indonesia jarang digunakannya. Jarang. Mungkin kalau di Indonesia jawrabain, kaos kaki juga boleh diusap sebagaimana sepatu. Nanti kita bahas insyaallah. Kemudian wamsah a'lal khuffaini au nahwihima badala ghuslir rijlaini fil wudu. Jadi mashul khuffain ini adalah ganti dari membasuh kaki. Nah, jadi ganti dari membasuh kaki, yaitu boleh mashul khuffain. Dengan syarat apa? Kita memakai khuffain itu setelah kita berwudu. Jadi setelah kita berwudu. Jadi misalnya kita berwudu, setelah kita berwudu kita dalam keadaan suci, kemudian kita memakai kaos kaki atau memakai sepatu, tapi yang syaratnya tadi ya di atas mata kaki. Nah, itu ketika kita hendak melakukan sholat lagi, karena itu menjadikan kita susah untuk melepasnya, jadi Allah memberikan keringanan, kita boleh membasuh khuffain tersebut. Bagaimana cara membasuhnya? Cara membasuhnya dengan
mengusap dengan jari ini ditaruh di ujung sepatu, kemudian diusapkan ke semuanya. Itu salah satu caranya, meskipun banyak cara-cara yang lain. Nah, itu adalah ganti dari mencuci kaki dalam berwudu. Tapi syaratnya tadi dia memakai sepatunya harus dalam keadaan suci. Kemudian salatan fis safari wa yauman wa lailatan fil iqamah. Waktunya sampai berapa ya? Waktunya sampai berapa mashul khuffain ini? Mashul khuffain kalau kita dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan bepergian, itu waktunya hanya yaum wa lailah, sehari satu malam, 24 jam. Misalnya kita habis sholat subuh, kita sebelum sholat subuh kita berwudu, kemudian kita melakukan sholat subuh. Setelah sholat subuh kita masih dalam keadaan suci, kemudian kita memakai kaos kaki dan sepatu, ya, sepatu yang sesuai dengan syaratnya tadi. Nah, kemudian ketika kita jam 9, ya tadi memakai setelah sholat subuh, ambil saja jam 6 pagi, ya. Nah, kemudian jam 9 kita hendak melakukan sholat duha, ya, sholat duha. Karena kalau kita melepas sepatu atau kaos kaki itu susah, maka kita diperbolehkan untuk mengusap kaos kaki tadi, ya, mengusap kaos kaki. Kemudian waktu boleh mengusap ini sampai kapan? Ya, sampai dia melepas tadi kaos kakinya, atau sampai waktunya habis, waktunya 24 jam. Kalau misalnya dia memakai jam 5 pagi, ya berarti dia selesai jam 5 pagi. Itu harus dilepas kaos kakinya, kemudian dia berwudu dan membasuh kakinya. Itu lil mukim, itu untuk orang yang tidak bepergian. Kalau untuk orang yang bepergian di sini adalah salatan 3 hari. 3 hari itu diperbolehkan. Dengan syarat dia tidak melepas sepatunya atau tidak melepas kaos kakinya, dan dia memakai dalam keadaan suci. Itu adalah untuk mashu 'alal khuffain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, wali hadits Ali inda Abi Dawud wa Daruqutni qala, Ali mengatakan bahwasanya lau kana ad-dinu birra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Laqad la'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahiri khuffaihi wa li hadits ala dhahiri khuffaihi. Ya, itu. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya agama ini semuanya dengan logika, kalau tidak masuk logika itu tidak bisa diterima, maka mashul khuffain, membasuh sepatu, itu yang dibasuh adalah bawahnya bukan atasnya, ya. Karena secara logika yang kotor adalah bawahnya bukan atasnya. Akan tapi agama ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan wahyu. Ini adalah salah satu bukti bahwasanya dalil landasan kita beragama bukanlah akal, otak, akan tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib percaya meskipun itu akal kita tidak nyampe sana. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya beliau melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengusap sepatunya. Nah, ini adalah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Safwan bin As-Salin qala amarna yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam an namsaha 'alal khuffaini idza nahnu adkhalnahuma 'ala tuhrin thalathan idza safarna wa yawman wa lailatan idza aqamna wa la nakhla'uhuma min gha'itin wa la baulin wa la naumin wa nakhla'uhuma illa min janabah. Jadi tadi waktunya adalah waktu kita boleh mashul khuffain itu adalah ketika kita mukim itu 24 jam. Ketika kita dalam keadaan safar itu 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Kemudian kita tidak perlu melepas sepatu atau yang tadi setelah kita misalnya kita keluar dari kamar mandi dan lain sebagainya. Ketika itu menyusahkan kita, itu boleh rukhsah buat kita.
itu boleh, kecuali dalam keadaan junub. Kalau kita dalam keadaan junub, ada air, kita harus melepas dan kita harus mandi wajib ya itu. Jadi itu tadi mashu alal khuffain. Semoga bisa difahami dan bisa dipraktekkan. Ketika itu menjadi rukhsah, keringanan buat kita boleh untuk mengambilnya. Mashul khuffain adalah ganti dari mencuci kaki. Wallahu taala alam bisawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.